Hai, saya Rifki Novaldo Ali. Jadi sebelumnya saya telah membuat video animasi di YouTube. Judulnya ini bisa dicari sendiri ya nanti di YouTube. Fun Animation Department of Electrical Engineering UM. Ini animasi yang cukup sederhana, cuma 1 menit. Jadi kali ini saya akan langsung menunjukkan cara proses pembuatan dari animasi ini. Oke, langsung saja kita mulai dari pembuatan 3D modelnya. Nah, animasi ini itu cuma cukup sederhana ya. Cuma ada dua karakter yaitu data sama daya, dan satu monitor dengan dua port seperti ini. Nah, data dan daya ini berbentuk USB sama baterai. Literally mereka USB sama baterai. Cuma untuk menambah aksen hidupnya saya tambah untuk si data ini kacamata dan mata berupa tekstur di karakter daya ini. Oke, untuk yang data dulu. Yang data dulu itu pembuatannya cukup mudah untuk bagian atasnya, namun bagian bawahnya karena cukup detail itu eh, diperlukan banyak extrude di sisi sana dan sisi sini. Terusan penghapusan vertices untuk lubang-lubangnya. Jadi pembuatannya itu sebenarnya berdasarkan satu kubus saja, terus di subdivide sehingga verticesnya menjadi banyak kayak gini. Nah, itu tinggal dirapikan aja. Kalau dari atas itu saya rampingkan bagian kanan dan kirinya seperti ini. Kemudian untuk bagian bawahnya itu karena cukup detail, ya saya kasih apa namanya kotak seperti ini. Prosesnya sih sama, cuma extrude doang. Nah, kalau untuk yang daya ini itu berbeda dari yang data. Kalau data tadi kan basisnya kan dari kubus atau cube. Kalau daya ini saya buat dari silinder, terus dipanjangkan pada sumbu Z-nya. Ya cukup gampang sih. Terus diekstrud pada bagian sebelum itu diekstrud dulu, nanti disubdivide supaya lebih halus kayak gini. Diekstrud untuk dua lingkaran seperti ini, terus lingkaran terakhir itu dinaikkan ke atas gitu. Untuk bagian bawahnya itu dari kubus sebenarnya. Tapi nambah kubusnya itu biar mereka jadi satu objek itu, nambah kubusnya itu di edit mode untuk kakinya, tambah kubus gini. Nah ini kan kalau kita pindah ke object mode kan mereka jadi satu kesatuan kan ya. Bila saya gerakan yang ini, yang kubus juga gerak gitu. Itu untuk kakinya ya, cukup gampang sih. Terus saya set smooth juga. Oh iya, yang data tadi juga saya kasih set smooth di sini untuk memperhalus lekukannya. Tapi sebelum saya kasih set smooth itu, untuk materialnya saya kasih dulu teksturnya di sini. Nah ini kan kalau udah di set smooth sama subdivide kan banyak faces kecil kayak gini kan. Nah itu selectnya juga agak sulit. Jadi pastikan sebelum ngasih set smooth sama apa subdivide itu udah dikasih teksturnya kayak gini. Nah kemudian untuk yang perangkat monitornya ini cukup agak rumit, terutama di bagian kabelnya. Ini saya hide dulu aja. Oke, dimulai dari bagian portnya dulu deh, yang paling gampang. Ya, portnya ini tinggal ngasih dua silinder. Yaitu yang bagian bawah sama bagian atas ini yang oranye. Ini sebenarnya warnanya oranye ya, tapi karena cahayanya kurang jadi agak kelihatan merah. Yang bawah sama yang atas. Kemudian kasih cube, terus di apa? Kasih tekstur logo kayak gini. Nah, untuk lubangnya bagaimana? Jadi kalau lubangnya itu saya pakai modifier namanya boolean. Contohnya kayak gini. Misal kan ini lubangnya kan harus sesuai dengan kaki si data sama si daya tadi kan. Kalau yang USB juga lubangnya lubang USB. Nah itu biar gampang bikinnya, itu caranya pakai boolean. Contohnya kayak gini. Misal saya buat kubus, terus saya pengen ngelubangi kubus ini pakai silinder. Ini silinder. Oke, misal ini saya buat tongkat gitu. S di sumbu Y.
Nah, nanti kita akan bikin lubang di dalamnya gitu. Istilahnya kita menusuk kubus ini pakai silinder ini gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kasih modifier namanya boolean untuk yang kubusnya. Itu ada di sebelah sini. Nah, pilih yang difference. Ini sebenarnya ada 3 pilihan, intersect, union, sama difference. Kalau kita mau pengen lubangi kubusnya, kita pilih difference. Terus objek yang lubangi itu kita pilih pakai pinset ini. Nah, kita pilih ini. Nah, sebenarnya nggak ada perubahan ya, tapi kalau kita hapus silindernya, oh bentar, belum di apply, jadi harus di apply dulu, apply, terus kita hapus silindernya, itu dia akan lubang seperti ini. Nah, prosesnya sama untuk yang apa namanya kedua port tadi. Jadi ya caranya tinggal apa namanya, misal si USB ini dimasukin ke portnya ini, gini. Terus tinggal ya apa namanya kasih modifier boolean tadi. Prosesnya sama sih. Nah, kalau di animasinya itu kan ditunjukkan adegan di mana kabelnya itu kan menyala kan, seolah-olah menyala gitu. Menyala kayak ngirim energi sama ngirim data dari masing-masing sisi. Nah, itu caranya gimana? Caranya itu bikin pipanya dulu atau kabelnya. Sebenarnya ini namanya pipa sih, tapi karena fungsinya kayak kabel ya kita sebut aja kabel. Caranya itu juga cukup gampang. Misal kita buat dari itu cube. Terus kita hapus semua vertisnya. Kita sisakan cuma satu aja. Supaya bisa select semua itu kita pakai wireframe. Nah, ini bisa select dari ujung yang nggak terlihat. Nah, kan tinggal sisa satu. Dari sini itu bisa kita buat pipanya. Misal pipanya ini bentuk kayak es gitu kan ya. Nah, ini kita tinggal extrude aja, klik E, terus misal di sumbu Y aja. Nah, kayak gini. Caranya kita pindah ke object mode, kita klik object, kemudian convert to ini, curve from mesh or text. Nah, ini udah jadi. Di sini terus ada pilihan geometri. Tinggal kita besarkan depth-nya, kedalamannya. Kemudian misal saya mau tambah pisah-pisahin jadi kecil-kecil kayak tadi. Itu kita select yang ini dulu misal. Terus kita subdivide. Nah, tergantung berapa keinginan kita. Misal segini lah. Nah, dari sini tuh udah bisa dipisahin nanti. Cara misahinnya gimana? Misal kita select ini, kemudian tekan P pada keyboard, separate. Oke, itu untuk monitornya. Untuk 3D modelnya udah ya gitu aja sih, cukup sederhana. Cuma yang bagian rumit ya tadi melubangi portnya sama bikin kabelnya tadi. Selain itu ya cukup gampang sih. Oke, sekarang lanjut ke bagian animasinya. Nah, ini kalau dilihat di keyframe-nya itu kan kayak wah banyak sekali keyframe-nya gitu. Tapi sebenarnya itu saya buatnya itu cuma saya buat satu loncatan aja kayak gini. Nah, itu udah satu loncatan. Loncatan lainnya itu saya copy itunya, keyframe-nya. Jadi kalau di sini yang berbeda dari loncatan satu sama loncatan lainnya itu kan cuma apa Y-nya doang kan. Cuma parameter Y-nya doang. Artinya dia bergerak ke arah kiri gitu. Ya tinggal diganti kopas-kopas, nanti tinggal ganti Y-nya aja gitu. Nah, itu kalau diperhatikan kan misal nggak kita buat kayak gini, nggak kita buat kurva kayak gini kan nanti gerakannya kan cuma segitiga itu dari titik sini sama titik sini. Jadi loncatannya itu nggak natural segitiga gitu. Nah, ini dibuat isin sama isot untuk pergerakan di sumbu Z-nya. Nah, terus yang animasi apa namanya? Energi berjalan di kabelnya ini sama data berjalan di kabelnya. Itu caranya gimana? Caranya itu kita kasih masing-masing kabel yang udah kita buat tadi itu masing-masing material. Ya satu-satu juga sih bikinnya. Jadi nggak bisa
semuanya langsung jadi itu, harus satu-satu kayak gini. Itu ya cukup gampang. Caranya bikin dulu warna base-nya dulu apa, kan warna ini warnanya yang pertama kan kuning gelap itu, nanti kita rubah ke kuning gitu. Caranya ya di keyframe ini tinggal kasih ini apa namanya, kuning yang menyala itu warnanya kita rubah. Di sini kan ada dua keyframe sebenarnya. Nah ini tadi kan kelihatan cuma satu ya, sebenarnya ada dua. Yang di sini itu keyframe-nya yang kuning gelap, kemudian yang di sini itu kuning cerah. Nah ternyata material ini juga bisa kita kasih keyframe. Nah kita manfaatkan aja supaya kayak membentuk efek energi berjalan gitu. Nah gitu. Oke lanjut untuk animasi kainnya. Kalau animasi kainnya ini nggak pakai keyframe ya, ini simulasi cloth kain. Itu caranya ya apa namanya, kasih aja di physics, di physics sebelah kanan ini kan ada beberapa pilihan, ada force field, collision, cloth, dynamic point, dynamic paint, soft body dan lainnya. Nah untuk yang efek kain jatuh ini kita pilih cloth. Terus supaya dia apa namanya, dia kayak ada efek menggantungnya sebelum jatuh itu gimana. Nah itu saya kasih pengait. Jadi sebelumnya tadi kan plain kainnya ini kan dibuat kayak ada lubang gitu kan. Nah ini lubang, dua lubang ini itu dikasih masing-masing pengait kayak gini. Jadi pengaitnya ini supaya bisa nempel, maksudnya supaya bisa menahan kainnya itu dikasih apa namanya, efek collision, efek physical collision. Jadi dia membenturkan dirinya di kain ini supaya kainnya itu kayak tergantung gitu. Untuk bagian monitor juga dikasih collision supaya ini kainnya kayak apa, berada di atasnya gitu, kayak nggak nembus gitu. Untuk efek cloudnya ya cukup gampang sih, cuma tinggal back data aja dari frame berapa sampai berapa gitu. Terus keringanan sama apa, kelenturan ininya juga bisa diatur. Tapi sebelum itu pastikan kalian subdivide sampai kecil kayak gini supaya efek kainnya itu tambah realistis. Karena efek cloth ini sendiri itu dia bergantung pada seberapa banyak ininya. Dia bergantung pada gerakan facesnya, faces di plane-nya. Jadi semakin banyak faces ya semakin kelihatan partikel kainnya itu semakin kelihatan. Terus untuk supaya kainnya itu nggak jatuh tembus ke bawah, yang bagian putih ini, bagian panggungnya ini juga saya kasih collision. Jadi kalau di play itu dia nggak tembus ke bawah. Nah ini monitornya juga dikasih collision. Oke itu untuk animasi kainnya. Kemudian untuk ininya apa namanya, layarnya. Nah di sini kan layarnya kayak, wah kok bisa ngasih video di layar gitu. Sebenarnya ini main keyframe aja di tekstur. Nah ini kan layarnya saya pisahkan dari monitor ya supaya enak kasih teksturnya. Jadi kalau dilihat di shading di sini itu saya udah buat beberapa node. Jadi sebelumnya sudah saya buat beberapa tekstur dulu. Teksturnya itu kalau nggak salah ada 4 ya. Ya ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh 5 tekstur yang berbeda supaya nanti kayak kita bisa ngasih keyframe supaya terbentuk kayak video glitch gitu. Nah itu caranya gimana? Caranya itu ya sebenarnya satu-satu itu pakai yang namanya mix. Jadi mix itu fungsinya sebagai gerbang antara tekstur ini sama ini apa namanya, material output kita. Jadi kalau misal ini dilepas ya, itu si node mix ini cuma punya dua nilai, 0 sama 1. Kalau 0 itu dia color satu ini saya masukin scene 0, tekstur 0, color 2 ini tekstur yang 2. Kan saya coba yang ini dulu. Ini scene 0 sama ini scene 1. Nah, 2 itu kalau 0 itu dia masuk ke color 1, kalau 1 itu masuk ke color 2. Logikanya kayak gitu sih, cuma gerbang aja gitu.
Nah, kita mainin nilai itu, kita pakai bantuan ini node yang namanya greater greater than. Nah, ini juga kayak gerbang juga. Misal kalau nilainya lebih dari 1, itu dia masuk ke sini gitu. Jadi kalau dari kayak apa ya, kayak bahasa pemrograman ya, if else itu. Misal kita input nilai 1, ini value ini juga node, kita input di sini untuk masing-masing greater than-nya. Misal 1 masuk ke sini. Apakah 1 itu lebih besar dari 1? Kan jawabannya tidak. Kalau tidak, maka faktor ini sebenarnya nilainya 0. Kalau 1 itu yes, kalau 0 itu no. Karena dia 0, dia masuk ke color 1. Artinya yang ditampilkan adalah tekstur nomor 0. Yang ini, yang hitam ini. Terus kalau misal kita tambah nilainya 2, artinya kan tadi ke sini ya, ke sini terus apakah lebih dari 2? Yes gitu. 2. Nah, ini kalau 2, apakah apakah 2 lebih besar dari 1? Iya. Maka masuk ke color 2. Color 2 itu mana? Dia ngambilnya dari ini, apa? Tekstur scene 1 ini. Jadi nampilin gambar ini. Terus untuk yang apa namanya? Berikutnya tekstur-tekstur lainnya juga kayak gitu. Nah, itu kita maininnya cuma di sini. Jadi kita ubah-ubah di sini aja. Kita kasih keyframe tuh. Jadi di value ini tuh bisa dikasih keyframe dengan cara klik tombol I di keyboard. Ini kan kuning kan, artinya dia bisa kasih keyframe. Terus untuk animasinya sendiri kan sebenarnya kalau di sini itu cuma animasi pokoknya aja saya buat. Jadi belum ada efek-efek suara gitu. Kalau dilihat di sini kan sangat cepat sekali gitu. Dan nggak rapi untuk pergerakan kameranya. Nah, untuk itu saya render dulu pak ini di sini. Settingan rendernya ya default apa namanya? Standar kayak gini. Nah, itu kita edit di Blender juga. Jadi Blender ini juga bisa buat editing video. Itu cara new, pilih di sini video editing ini. Nah, tinggal dimasukin file-file video tadi. Sama dikasih apa namanya? Sound effect kayak gini. Terus background musik juga. Nah, ini sound effect-nya semua dari YouTube dan kebetulan juga free. Nah, kemudian di sini ada coklat-coklatnya apa? Ini sebenarnya keyframe hold, frame hold. Kalau biasa kita langganan apa namanya? Premiere Pro yang Creative Suite itu kan kita langganan biasanya itu kalau pakai itu ada namanya frame hold, itu untuk menahan framenya supaya dia nggak bergerak. Intinya ngepost videonya lah. Nah, cuma di Blender itu nggak ada fitur itu, jadi kita ngakalinnya pakai gambar. Ini coklat ini sebenarnya gambar statis kayak gini. Jadi efeknya kayak frame. Jadi cara kita apa dapetin gambar ini gimana? Misal kita mau kasih frame hold di sini, itu kita tinggal render image. Nah, ini kan udah ada apa namanya gambar satu kayak gini. Nah, kita simpen nanti. Setelah kita simpen itu ya kita masukin di sini. Sebenarnya kita potong video yang tadi terus di sela-selanya kita masukin gambar supaya dia kayak ada efek frame. Nah, kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu proses pembuatan animasi yang sudah saya upload di YouTube. Untuk lebih lengkapnya cek aja di YouTube Rumah Coding di playlist proyek animasi tepatnya, itu judulnya Fun Animation Department of Electrical Engineering UM. Videonya cuma 1 menit, tapi saya jamin cukup menarik dan lucu buat ini. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa.